Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa saat ini kami boleh berkumpul di sini memuji Tuhan, dan saat ini pula kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, singkapkan bagi kami apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kami dengarkan dan kami lakukan. Tuhan, kiranya urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud-maksud Tuhan, dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon urapi dengan kuasa Tuhan, agar hamba-Mu mengerti maksud Tuhan, menyampaikannya dengan baik dan benar. Segala alat, segala kuasa, dan segala cara yang dipakai iblis untuk mengganggu kami dalam mendengarkan Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus menyingkirkan. Kami rindu hadirat Allah bersama dengan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Baik, shalom. Bersyukur bahwa saat ini kita boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini kita akan dengarkan dari kitab 2 Tawarik pasal 15. Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya ulangi, 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dengarkan firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci,
di depan bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mendengar Tuhan Allah Israel harus dihukum. Harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Asa memecat Ma'aka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menembuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Ayat 18. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas, perak, dan barang-barang lain. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikian firman Tuhan yang kita telah dengarkan melalui pembacaan dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dari kebenaran yang kita baca pada saat ini, kita akan merenungkan firman ini dengan satu pokok renungan yang mengatakan penyertaan Tuhan ditentukan sikap kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh sikap orang itu kepada Tuhan. Orang yang menaruh sikap yang benar kepada Tuhan, orang itu akan disertai oleh Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak menaruh sikap yang baik, tidak menaruh sikap yang benar, tidak menaruh sikap yang sungguh terhadap Tuhan, Tuhan tidak akan menyertai orang itu. Dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang kedua, Tuhan berkata, dengarlah, Tuhan beserta dengan kamu.
bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dari perkataan Tuhan ini sangat jelas bahwa jika kita mau beserta dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Jika kita mau mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan dengan sungguh dalam hati kita, maka Allah akan menyatakan dirinya kepada kita. Allah bersedia hadir dalam persekutuan kita. Tetapi jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak ingin bersekutu dengan orang yang hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam firman Tuhan yang kita baca tadi, di sini Allah mengingatkan kepada Raja Asa dan rakyat Yehuda. Allah katakan kepada mereka, perhatikan sekian lamanya, sebelumnya sekian lamanya orang Israel itu hidup tanpa persekutuan dengan Allah yang benar. Sekian lamanya orang Israel itu tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sudah sekian lama bangsa Israel tidak mentaati perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, bahwa ketika bangsa ini tidak membangun persekutuan dengan Allah, tidak memiliki sikap yang mempercayai Tuhan, tidak memiliki sikap yang baik kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan menimbulkan ketidaknyamanan di daerah itu. Ketika bangsa ini tidak mendengarkan ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, maka bangsa ini mengalami kekacauan dalam hidup. Ada banyak bahaya yang mengancam mereka sehingga mereka sulit dan menderita. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika bangsa ini tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat kepada perintah Allah, maka bangsa ini sangat-sangat sulit. Mereka tidak aman, ada banyak orang jahat, ada banyak kejahatan, dan ada banyak penderitaan yang terjadi. Tetapi ketika mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, Tuhan juga katakan bahwa ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan menolong mereka. Ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh, mengubah sikap, meninggalkan apa yang salah,
mengubah sikap yang tidak bersekutu dengan Allah, mengubah sikap yang tidak mau mendengarkan firman, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang merindukan persekutuan dengan Tuhan, menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dan melepaskan mereka. Jadi jelas bahwa penyertaan Tuhan sangat ditentukan oleh sikap kita. Perlindungan Tuhan sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan sangat ditentukan oleh bagaimana kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi, dalam ayat 15 bagian terakhir dan ayat 19, dikatakan bahwa selama 35 tahun Raja Asa bersama dengan rakyatnya, mereka memperoleh keamanan di segala penjuru. Mereka hidup dengan damai. Mereka hidup dengan tenang. Tidak ada peperangan pada masa itu selama 35 tahun. Mengapa? Mengapa bangsa ini aman, nyaman? Mengapa bangsa ini menikmati yang baik selama 35 tahun? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan tadi, ada berapa kegiatan, berapa sikap yang ditentukan atau dimiliki oleh Asa dalam memimpin rakyat. Yang pertama, bahwa Asa bersama dengan rakyatnya aman, nyaman, damai, sejahtera selama 35 tahun karena Asa dan rakyat mengubah sikap dengan menyingkirkan praktek hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Raja Asa dan rakyat mengubah sikap dengan menyingkirkan perilaku yang tidak menyenangkan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam ayat 8 dan ayat 18 firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan bahwa ketika Asa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Nabi Asaria, ketika Tuhan menyampaikan bahwa Aku menyertai kamu bila mana kamu beserta dengan aku. Ketika Tuhan berkata, bila mana kamu mencari aku berkenan ditemui. Ketika Tuhan berkata, bila mana kamu meninggalkan aku, maka aku pun meninggalkan kamu. Ketika Asa mendengarkan firman ini, Asa mengambil sikap untuk menyingkirkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan yang terjadi di daerah kekuasaannya. Sebelum Asa memerintah, memang di daerah itu ada banyak penyembahan yang dilakukan kepada dewa. Ada banyak patung-patung dewa yang disembah. Ada banyak berhala-berhala yang didirikan untuk disembah oleh bangsa ini. Tapi ketika Asa mendengarkan firman Tuhan bahwa kalau kita tidak bersekutu dengan Allah yang benar, maka Allah akan mendatangkan kekacauan. Ketika Asa mendengar bahwa kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka Allah akan mengambil damai sejahtera dan kita akan sulit. Itu sebabnya Asa mengambil sikap dan
menyingkirkan penyembahan berhala. Itu sebabnya Asa mengambil sikap dan mengubah kebiasaan, mengubah perilaku bangsa ini yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Asa bertindak untuk mengubah perilaku bangsa ini dengan beribadah yang sungguh kepada Tuhan dan menyingkirkan Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa Israel sebelumnya. Itu sebabnya karena Asa bertindak untuk memperbaharui hidup. Asa bertindak untuk menyingkirkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyingkirkan segala dosa yang dipraktikkan di sana. Makanya Tuhan melindungi Asa dan rakyat, Tuhan memberi kenyamanan, Tuhan memberi kedamaian, Tuhan menyingkirkan segala yang akan mengganggu dan merusak. Tuhan memberkati mereka karena mereka bersikap mengubah perilaku yang tidak benar. Mereka bertindak untuk mengubah, menyingkirkan dosa yang dilakukan dalam hidup mereka. Dari kebenaran ini, Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa menjalani hidup kita ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan yang terjadi. Ada banyak persoalan yang kadang sulit untuk kita hadapi. Kadang kita tidak tentram. Kadang kita tidak nyaman. Kadang kita tidak sejahtera, tidak diberkati Tuhan. Mengapa? Hal penting yang perlu kita perhatikan bahwa sangat penting kita mencari tahu di dalam diri kita. Adakah perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan dan belum disingkirkan? Itu penting menjadi bahan bagi diri kita. Kalau dalam hidup kita menghadapi berbagai hal yang tidak baik. Kalau dalam hidup kita menghadapi berbagai keadaan yang sulit. Dari firman Tuhan ini Allah mau mengingatkan supaya kita melihat ke dalam diri kita. Adakah dosa yang kita belum tinggalkan? Adakah dosa yang belum kita singkirkan dalam hidup kita? Saat ini firman Tuhan berkata, orang yang menyingkirkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, disingkirkan dari dalam hidupnya, orang itu Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi orang itu. Orang yang menyingkirkan dosa dari dalam hidupnya, mengubah perilakunya yang buruk, mengubah perilakunya yang tidak berkenan kepada Tuhan, Allah akan melindungi orang itu. Allah akan memberkati orang itu. Allah akan menolong orang itu. Karena itu, menjalani hidup kita, mari kita senantiasa setia mengoreksi hidup kita. Mari kita senantiasa mengoreksi cara berpikir kita. Mari kita senantiasa memperhatikan isi hati kita, perasaan kita. Adakah yang salah? Adakah yang perlu dibaharui? Orang yang membaharui cara berpikirnya, orang yang membaharui sikapnya, orang yang membaharui perilakunya menjadi benar dan berkenan kepada Tuhan, orang itu akan diberi damai, orang itu akan diberi perlindungan, orang itu akan diberi keberhasilan, orang itu akan diberi pertolongan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa
selama 35 tahun. Raja Asa dan rakyatnya aman, nyaman, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan. Yang kedua, bahwa Asa nyaman bersama dengan rakyat. Asa tidak mengalami peperangan. Asa damai dalam hidupnya selama 35 tahun. Karena ketika ia mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan akan melindungi orang yang bersungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang akan menolong dan memberkati setiap orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Asa mengumpulkan seluruh rakyatnya. Kemudian mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan, membulatkan tekadnya untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat 9 sampai ayat 18 firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon. Kemudian mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan. Janji apa yang diikat dengan Tuhan? Mereka di sana berjanji untuk meninggalkan dosanya. Mereka di sana berjanji untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Mereka di sana berjanji untuk taat kepada firman Allah. Mereka di sana berjanji untuk membawa persembahan-persembahannya kepada Tuhan. Lalu mereka membuktikan janjinya dalam kehidupannya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sebagai bukti bahwa mereka sudah berjanji, mereka melaksanakan ibadah. Mereka membawa korban-korban persembahannya. Dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan bahwa pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Mereka membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh mengikat perjanjian dengan Tuhan. Mereka membuktikan bahwa mereka bersungguh-sungguh meninggalkan penyembahan kepada berhala. Mereka membuktikan bahwa mereka bersungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah. Itu sebabnya Allah memberkati mereka. Itu sebabnya Allah melindungi mereka. Karena mereka membuktikan janjinya kepada Tuhan. Ayat 12 dia katakan, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya mereka betul-betul hatinya bersekutu dengan Tuhan, hatinya bertemu dengan Tuhan ketika mereka beribadah. Hatinya bertemu dengan Tuhan ketika mereka berdoa. Hatinya bertemu dengan Tuhan ketika mereka memuji Tuhan. Hatinya mendengarkan firman Tuhan ketika firman disampaikan bagi mereka. Hatinya taat kepada Tuhan ketika mendengarkan perintah Allah. Ini namanya bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh untuk beribadah. Itu sebabnya Tuhan senang. Itu sebabnya Tuhan menolong. Itu sebabnya Tuhan melindungi. Karena mereka bukan hanya berjanji dengan mulut, tetapi mereka juga membuktikannya dengan tindakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini Allah mau menyampaikan bagi kita bahwa orang yang membulatkan tekadnya untuk bersungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberi damai dan ketenangan.
orang yang membulatkan hatinya untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Allah akan menolong orang itu. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati orang itu. Jika kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kita, maka Allah berkenan untuk bersama dengan kita, dan Allah berkenan untuk menolong kita. Allah berkenan melindungi kita. Allah berkenan memberi damai bagi kita. Allah berkenan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Asal ditolong, dilindungi, diberkati, karena mereka bersungguh-sungguh membulatkan tekadnya untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan dan membuktikan janjinya dalam tindakannya. Makanya Tuhan memberkati. Demikian dengan kita. Jika kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan meninggalkan yang tidak benar, maka Allah pun akan menyertai kita dalam hidup kita. Memang tidak dapat disangkal bahwa terkadang kita melakukan kesalahan, terkadang kita melakukan kekeliruan. Dalam hidup kita terkadang kita melakukan dosa. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh berjanji kepada Tuhan untuk meninggalkannya dan membuktikan janji kita dengan hidup dalam kehidupan yang baru, mengubah perilaku kita, maka Allah pun akan mengampuni dan memberi perlindungan. Allah akan mengampuni dan memberi berkat. Allah akan mengampuni dan memberi pertolongan. Allah akan mengampuni dan memberi damai sejahtera. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.